Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rayhan Abrar dengan NIM 220402003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan PLTS atap yang sudah saya buat sebelumnya. Pertama kita pendahuluan dulu, itu dalam beberapa tahun terakhir permintaan akan energi yang ramah lingkungan dan terbarukan semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif penggunaan bahan bakar fosil terhadap lingkungan. Salah satu solusi yang banyak dikembangkan adalah pemanfaatan energi matahari melalui pembangkit listrik tenaga surya ataupun PLTS. Nah, teknologi ini memungkinkan pemilik bangunan menghasilkan listrik sendiri dengan memanfaatkan sinar matahari yang merupakan sumber energi terbarukan yang melimpah dan tidak terbatas. Lalu pertama-tama kita harus menganalisa lokasi dulu untuk pemasangan modul suryanya. Lokasi yang digunakan itu adalah pada lokasi rumah tinggal dengan koordinat yang tertera di layar yang beralamat di Jalan Karyagang Kartini Ujung nomor 53, Karangrombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Lalu selanjutnya dilakukanlah analisa bayangan dan struktur atap. Nah, bagian yang digunakan ialah bagian yang disoroti pada gambar. Atapnya sendiri itu berupa atap prisma dengan arah orientasi menghadap ke timur dengan kemiringan 20 hingga 35 derajat sehingga diperlukan untuk menambah biaya untuk perbaikan struktur atap karena perlu menambahkan tiang penyangga modul suryanya. Untuk bahan rangka atap sendiri merupakan kayu yang dijadikan penopang atap seng. Dengan materialnya yang begitu, karena kayunya sudah lama juga, maka diperlukan sedikit renovasi. Nah, berikut ialah untuk perhitungan luas atap dengan Geographic Information System atau GIS. Nah, ya. Dengan atap yang tadi kan hanya mengarah ke timur dan ada juga yang mengarah ke barat, itu juga dapat dipasang panel surya jadi untuk tambahan saja. Jadi ada lokasi potensial 1 dan lokasi potensial kedua. Dengan lokasi potensial 1 dengan keliling luasnya 35,51 meter persegi dengan kelilingnya 24,24 meter. Lalu untuk lokasi potensial keduanya luasnya 26,5 meter persegi dan kelilingnya 21,91 meter. Nah, untuk daya tersambung pada saat ini sendiri tuh untuk KW meternya ya jenis pelanggannya yaitu rumah tangga dengan daya tersambung 3500 VA atau 3,5 kV ampere. Dengan sistem PLTS max-nya 3,5 kWp. Untuk MCB-nya sendiri batas arusnya itu adalah 6 ampere dengan tegangan operasional 230 volt. Lalu ini segel PLN. Nah, berikut adalah analisa bebannya dengan total beban dari seluruh alat elektronik yang dapat diidentifikasi yaitu 19.204 watt hour atau jika dibuat jadi kWh itu 19,204 kWh. Lalu ini ada untuk menghitung energi siangnya itu digunakan tabel yang ini dengan 19,204 kWh. Lalu untuk kapasitas optimal sistem PLTS atapnya dari itu data iradiasi rata-rata harian di lokasi itu sebesar 3,634 kWh atau kWp per day. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu untuk menghitung kapasitas yang dibutuhkan yaitu ialah sebesar berikut 5.280 Wp dengan
daya puncak 6.600 WP atau 6,6 kWp. Ini ialah untuk perhitungan area yang dapat digunakan untuk pemasangan modul suryanya. Jadi yang area yang dibutuhkan dari atapnya sendiri itu ialah 34,736 meter persegi ya, atau jika dibulatkan 35 meter persegi. Nah, untuk kebutuhan jumlah modul suryanya sendiri dengan rumus seperti berikut: jumlah modul sama dengan daya puncak sistem PLTS atap dibagi dengan WP per modul, maka didapatlah modul yang diperlukan itu ialah 22 unit. Nah, untuk panel surya yang digunakan untuk perhitungan tadi itu ialah panel surya merek Solana dengan daya maksimum 300 watt. Dapat dilihat spesifikasinya sebagai berikut, dengan Pmax-nya 35,6 volt untuk tegangannya, lalu arusnya sebesar 8,43 ampere dengan efisiensi 19% dan berat seberat 16,1 kg. Nah, adapun pertimbangan peletakan panel suryanya yaitu sistem support dan mounting. Metode sistem support dan mounting yang akan diterapkan pada rumah yaitu dengan menggunakan rangka tambahan pada atap, lalu arah hadapan dan kemiringan panel surya perancangan panel surya pada rumah yaitu menghadap matahari terbit ataupun arah timur. Dan untuk sudut kemiringan panel surya yang akan dibangun menyesuaikan dengan kemiringan atap rumah yaitu 20-35 derajat. Sehingga untuk pemasangan PLTS atap ialah dengan kemiringan 3 derajat menghadap ke timur atau barat. Berikut adalah analisa finansialnya. Dapat dilihat untuk sistem modul surya dan mountingnya itu modul surya digunakan dengan 22 unit dengan harga total 4.150.000 dengan harga satuan 1.825.000. Lalu untuk array mounting dan support dan aksesoris plus grounding sistemnya digunakan 6 unit. Harga satuannya 500.000 dengan harga total 3 juta. Lalu untuk sistem PV inverter dan controllernya, solar inverter grid tied 3000 watt 1 unit 5.100.000. DC combiner box 1.027.950 dan solar charge control untuk yang digunakan 4 unit dengan harga satuannya 100.000 dan harga totalnya 400.000. Lalu untuk komponen pelengkapnya, untuk distribusi daya dan grounding PLTS itu pertama ada metering ekspor impor 1 unit saja 770.000 dengan harga totalnya ya tetap 770.000. Lalu ada power cable dengan panjang 100 meter dengan harga 1 meternya itu 560.700. Ini dalam harga per 100 meter, jadi dia tetap 560.700. Untuk kabel PV string DC combiner boxnya sama 100 meter juga dengan harga 934.500. Lalu untuk jasa pengiriman instalasi dan SLO-nya yang sudah satu set dengan harga 2.040.000 dengan total semuanya yaitu mencapai 53.942.450. Sekian untuk presentasi pemasangan PLTS atap yang saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.